Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu senang sekali rasanya saya Firna Jiretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial kita hari ini, yaitu program Mata Lokal Memilih, edisi Sabtu 25 Februari 2023. Dan tentunya Vio juga mau mewakili Tribun Timur untuk mengucapkan kepada Tribuners yang hingga saat ini telah mendukung Tribun Timur hingga bisa mencapai di angka 7 juta subscriber untuk kanal YouTube. Tentunya kita akan membagikan informasi menarik, aktual, serta perlu kita perbincangkan. Seperti yang satu ini, coklit atau kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarli telah dilaksanakan di beberapa daerah dan sudah berlangsung selama hampir 2 minggu. Dan tentunya kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan juga melaksanakan hal ini, seperti juga yang ada di Bulukumba. Tentu kita akan bahas dengan tema kita hari ini, yaitu cerita perjuangan Pantarli di pelosok Bulukumba. Bersama narasumber kita ada Kak Syamsul selaku Komisioner KPU Bulukumba. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Ya, gimana kabarnya Kak Samsul? Alhamdulillah, Alhamdulillah kabar baik. Iya, kabar baik Alhamdulillah. Dan tentunya ini sedang berada di mana Kak? Kita bergabung melalui ruang virtual? Iya, saat ini saya sedang berada di Sekretariat PPK Kecamatan Herlan. Kebetulan hari ini sebenarnya kami lagi monitoring, cuma karena bersamaan dengan agenda dengan undangan Tribun Timur, akhirnya Ya. kami kembali ke Sekret untuk mengikuti acara dari Tribun Timur ini. Oke Kak, jadi kan kita ini mau membagikan informasi juga kepada Tribuners dan masyarakat luas ya Kak. Jadi perlu ikut serta kolaborasi dengan media. Betul, betul Oke. sekali. Oke, tapi Kak, kalau boleh disampaikan mungkin kesibukannya akhir-akhir ini dan hingga hari ini seperti apa? Uh, Kesibukannya sejak tahapan pemilu dimulai, kami di KPU Kabupaten Bulukumba sedang menjalani beberapa tahapan pemilu, khususnya di bulan Februari ini kami disibukkan dengan dua tahapan yang beririsan. Yang pertama adalah tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan atau bakal calon DPD, dan yang kedua, kami saat ini sedang dalam tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh 1.227 petugas pemutahiran data pemilih di se-Kabupaten Bulukumba. Oke, jadi mungkin cukup padat begitu ya Kak? Iya, betul. Iya, karena mungkin sebagai informasi juga kabarnya Kak Syamsul sendiri ini adalah kerabat dekat begitu dengan Tribun Timur. Iya, Ya. alhamdulillah kemarin sebelum kami menjadi komisioner KPU di Kabupaten Bulukumba, kami juga sebagai jurnalis kebetulan satu grup dengan Tribun Timur, kami di Celebes TV. Jadi alhamdulillah kami cukup dekat dengan petinggi-petinggi dan senior-senior di Tribun Timur, terkhusus CEO Tribun Timur Pak Andi Suruji. Beliau juga pimpinan kami waktu itu di Celebes TV. Oke. Salam hormat untuk beliau, dan sekaligus pada momentum yang saat ini kami ingin menyampaikan selamat ulang tahun untuk Tribun Timur yang ke-19. Oke, terima kasih banyak ucapannya Kak Samsul. Tentunya walaupun masih begitu terlibat dengan Tribun Timur, ada kesibukan lain tapi masih sempat mengingat begitu ya. Tentunya bukan Ya, masih sempat alhamdulillah. tapi pasti selalu mengingat. Ya, alhamdulillah kami meskipun sudah berada di daerah di Bulukumba, hubungan baik dengan teman-teman, dengan senior-senior di Makassar, di Celebes TV, dan di Tribun Timur itu alhamdulillah masih terbangun dengan baik. Mhm, mhm. Tapi Kak Samsul mungkin boleh sampaikan sedikit buat Tribuners juga begitu ya. Kak Samsul kan selaku komisioner KPU dari Bulukumba, tentu ini menjadi pertanyaan juga Kak bagi Tribuners. Sudah berapa lama atau sejak kapan? Uh, Alhamdulillah kami di KPU Kabupaten Bulukumba sudah sekitar 4 tahun lebih, ya bahkan sudah hampir periode kami untuk periode ini sudah selesai. Pertama saya menjadi komisioner dilantik itu tanggal 26 Juni 2018 kemarin. Oke. Berarti sudah terhitung 4 tahun lebih ya Kak? Ya, 4 tahun lebih. Iya, oke. Nah Kak, ini kan kita membahas tentang cerita begitu yang ada di Bulukumba.
terkait yang ada di pelosok begitu. Nah, tapi sebelum itu tentu menjadi pertanyaan juga kalau untuk di KPU Bulukumba sendiri hingga saat ini sudah mencapai tahapan apa saja, Kak? Kalau ya sekarang ini ada tentu yang pertama ini tahapan sosialisasi penyelenggaraan pemilu itu ya tentu ini tahapan dari awal sampai akhir, dan yang Ya. kedua adalah tahapan untuk saat ini yang sedang berjalan itu adalah tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan atau bakal calon DPD, dan yang kedua ini tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yang sedang berlangsung di lapangan di seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba. Kami di KPU Bulukumba oleh KPU ditetapkan sebanyak 1.227 TPS yang tersebar di 136 desa dan kelurahan yang termasuk di 10 kecamatan. Berarti untuk saat ini Kak boleh disampaikan sudah ada berapa calon yang mencalonkan diri begitu? Kalau untuk tahapan untuk DPD ini kan gaweannya ada di KPU Provinsi, kami di Kabupaten cuma melaksanakan tugas verifikasi yang untuk saat ini adalah verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, sementara untuk pencalonan legislatif itu belum sampai pada tahapan itu. Oke. Berarti secara umumnya yang dilakukan ini hingga saat ini di progres seperti apa? Kalau Ya, verifikasi saat ini? ini petugas pemutaran data pemilih kami itu sementara dari rumah ke rumah Oke. mendata, menyesuaikan antara data yang dipegang oleh Pantarli kami dengan data yang dipegang oleh masyarakat. Kami di Bulukumba bersama PPS, PPK, dan bahkan kami di tingkat KPU itu turun melakukan monitoring terhadap pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang dilakukan oleh teman-teman kami Pantarli di 10 kecamatan, 136 desa atau kelurahan. Oke, oke. Jadi kalau boleh dikatakan Kak Samsul sendiri kan ini selalu ikut memonitoring begitu ya? Iya, Total ada alhamdulillah. berapa? Total Kami, ada berapa anggota? ya kenapa? Total ada berapa anggota Pantarli yang kemudian ikut serta? Jumlah Pantarli itu sebanyak TPS yang sudah ditetapkan yakni yaitu 1.227 Pantarli dan sebanyak TPS yang ada di 1.227. Bulukumba. Oke, 1.227 Pantarli ya, Kak? Iya, untuk sementara seperti itu. Oke, oke, untuk sementara. Berarti kalau kata sementara ini akan ada perubahan lagi? Ya, itu sangat memungkinkan menyesuaikan nanti hasil dari pemutahiran data pemilih atau pendataan data pemilih yang dilakukan oleh teman-teman Pantarli. Kami melihat sudah ada potensi seperti itu penambahan TPS khususnya di wilayah Kecamatan Kajang, di Desa Tanah Tua, karena di Desa Tanah Tua ini di kawasan adat ini memungkinkan sekali ada penambahan TPS untuk mendekatkan pemilih dengan TPS. Begitu pula di beberapa desa di Kecamatan Kajang, misalnya Desa Malelen dengan Desa Patiruang. Seperti itu, Mbak. Oke, oke. Jadi mungkin kemungkinan ada penambahan begitu, tidak menutup kemungkinan ya, Kak? Iya. Iya. Oke, boleh Kak Samsul bantu mungkin menjelaskan sedikit sebenarnya tugas dari Pantarli ini yang ada sebanyak 1.227 ya kalau nggak salah tadi. Ya. Kemudian kemungkinan akan bertambah seperti apa? Kenapa, Mbak? Tugas yang seharusnya dilakukan oleh Pantarli ini seperti apa? Ya, tugas Pantarli ini yang pasti adalah mencocokkan data pemilih yang dari DP4 itu dengan data pemilih yang dimiliki dengan kartu keluarga ataupun KTP yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, tugasnya Pantarli ini turun ke masyarakat dari rumah ke rumah untuk mencocokkan data tersebut. Selain itu, secara manual Pantarli kami sekarang ini juga diwajibkan untuk mengisi melalui e-coklik. Ya. Jadi selain manual harus juga melalui aplikasi. Mengapa harus dua metode Kak yang digunakan, e-coklit dan manual? Untuk manual ya mungkin ya memang dari awal seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu harus berbasis data manual, yang itu kemudian kami lanjutkan dengan melakukan rekapitulasi dan diplenokan di tingkatan masing-masing, baik di PPS kemudian naik ke PPK dan selanjutnya kami di KPU Kabupaten. Untuk sementara untuk aplikasi ini tuh untuk alat kontrol, alat untuk melihat
secara manual untuk menggampangkan ini masyarakat melihat perkembangan hasil atau progres yang dilakukan oleh teman-teman Pantarli kita. Oke. Berarti ini manualnya Alat berdasarkan, bantu, iya. oke, yang manual ini memang sudah ketentuan dari pusat, Ya, begitu sudah ya? ketentuan. Kemudian e-coklit ini merupakan Apalagi alat untuk bantu. pemilu 2024 Ya. ini, KPRI itu sudah mencanangkan untuk digitalisasi pemilu. Mhm. Semua tahapan itu berbasis ada aplikasinya, Oke, oke. Tapi Kak, menggunakan apakah aplikasi. Tapi Kak, pasti menjadi pertanyaan juga ya bagi Tribuners, karena kan ada dua metode nih yang digunakan, secara Ya, manual dan juga pastinya secara digitalisasi, boleh dikatakan ya. Berarti ya, dalam misalnya ke rumah-rumah gitu kan, tugas Pantarli ya. ini mendatangi rumah ke rumah begitu. Kemudian dari satu rumah ke rumah lainnya biasanya memakan waktu berapa lama Kak? Eh, Tergantung, Mbak. Oke. Kalau di kota mungkin karena rumahnya padat, jadi tidak butuh waktu yang terlalu lama Ya. untuk dari satu rumah ke rumah yang lain. Tetapi kalau kami di daerah, khususnya di pelosok, di Kecamatan Herang dengan Kecamatan Kajang itu, Mhm. bahkan di beberapa kecamatan di Bulukumba yang lainnya itu agak berjauhan dari rumah ke rumah. Oke. Kami meminta teman-teman Mhm. melalui teman-teman Pantarli melalui PPK dan PPS itu untuk mendokumentasikan kegiatan pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Pantarli. Oke, Bahkan oke. oleh teman-teman kami di Kajan, di Herlang, dengan di Kindang terpantau itu sampai berkilo-kilo dari rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Hmm. Bahkan untuk aksesnya itu sangat terisolir. Ada yang sampai masuk ke hutan, ada yang cuma menggunakan pematang sawah dan sebagainya. Mhm. Ini seperti ini contohnya. Iya, Kami betul. harus mendampingi teman-teman Pantarli, PPS dan Mhm. PPK untuk mendatangi langsung ke rumah-rumah warga. Meskipun pada prinsipnya kami percaya dengan teman Pantarli ini, tetapi kehadiran kami di sana tujuannya adalah untuk menambah motivasi teman-teman Pantarli mengunjungi rumah-rumah penduduk, rumah-rumah warga dalam rangka memastikan warga negara yang sudah bersyarat itu terdaftar sebagai pemilih pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Oke, oke. Jadi semua masyarakat itu punya hak yang sama begitu ya? Tidak boleh terlupakan, Iya, ya Kak? Mhm. Dan iya kabarnya Kak, seperti itu. bahkan kemarin Anda ketika mendampingi begitu, mendapati ada orang sakit ketika coklit ini. Boleh dijelaskan sedikit Kak kepada Tribuners bagaimana kisahnya? Iya, waktu itu kami melakukan monitoring pencocokan dan penelitian di Desa Borong, Kecamatan Herlang. Ya. Kami sebenarnya juga tidak menyangka pas kami datang, sebenarnya di situ ada warga yang tinggal sendiri di rumahnya. Mhm. Keluarganya katanya kabarnya ke Kalimantan. Saat Oke. kami datang bersama teman-teman Pantarli dan PPS, uh, di rumah itu sudah ada beberapa orang. Pas kami masuk itu ternyata sudah ada beberapa orang yang datang menjenguk, membesuk ini orangnya warga yang Hmm. sakit. Uh, Kalau waktu itu kami melihat kakinya ada luka di kakinya dan sudah beberapa hari tidak ada, sekitar 1 hari atau 2 hari tidak keluar rumah, sehingga beberapa tetangga lainnya dari warga ini itu tidak mengetahui kalau yang bersangkutan ini yang sakit ini tidak diketahui kalau kondisinya lagi sakit, sehingga Oke. waktu itu kami berinisiatif untuk menghentikan sementara proses pencocokan dan penelitian yang di rumah itu warga yang bersangkutan. Kami mendorong kepada teman-teman dan keluarga dan kerabatnya untuk mendahulukan ini orang yang sakit ini, warga yang mau dicoklit ini diantar dulu ke klinik atau ke dokter di desa tetangga. Kebetulan di desa itu tidak ada dokter atau tidak ada klinik, sehingga kami berinisiatif untuk mengantar yang kami mau coklit tersebut dulu ke Ya. ke klinik menggunakan mobil yang kami gunakan dari KPU. Berarti kalau boleh dilihat dari video ini untuk menempuh rumah warga tadi itu melewati jalan ini, Kak? Kalau yang sakit itu Iya. sebenarnya tidak, jalanannya Oh. bagus, sudah Iya, iya. beraspal. Mhm. Cuma oleh warga sekitar itu belum banyak yang ketahui kalau ibu Ternyata waktu beliau itu kalau tidak sakit. salah namanya ibu
siapa ya waktu itu sakit, warga sekitar tetangganya itu belum banyak yang tahu bahwa Oke. tetangganya ini sakit. Nanti kami datang coklit, ternyata yang ibu siapa lagi namanya itu sakit. Oke. Jadi kami berinisiatif dulu untuk mengantar ke klinik oleh Mhm. teman-teman PPS dan sekaligus tetangga dan kerabat ibu ini. Mhm. Karena Anda juga berstatement ya Kak, kabarnya di sosial media, berita kanal yang lain juga, Anda mengatakan bahwa kemanusiaan itu di atas segalanya, maka hal ini kemudian muncul begitu ya? Iya, kalau untuk apa namanya statement itu Iya. sebenarnya kami mulai dari masih di Makassar Mhm. bahkan sampai ke Bulukumba ini kami banyak terlibat untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan, Oke. kegiatan-kegiatan sosial. Oleh karena itu mungkin mendasari itu Oke. kebiasaan untuk bergerak di bidang kemanusiaan. Oleh karena itu karena melihat apa namanya yang mau dicoklit ini lagi sakit, sehingga kami harus berinisiatif Betul. memprioritaskan keselamatan kesehatannya dulu ini yang mau dicoklit. Betul, betul. Sehingga kami dengan teman-teman ini berinisiatif untuk mengantar dulu ke klinik. Mhm. Ya karena kan maksudnya kalau misalnya masih dipaksa untuk coklit kan tidak etis juga ya Kak, karena sedang Iya, seperti sakit. itu. Ya betul. Tapi Kak, apakah Anda sendiri mengetahui kabar terbaru dari ibu yang sakit ini? Eh, Kemarin kami Ya. sempat kembali ke desa itu bertemu Mhm. dengan teman-teman. Alhamdulillah sempat saya tanyakan melalui teman PPS. Alhamdulillah sudah kondisinya sudah mulai membaik. Oke, oke. Mhm. Tapi Kak, mungkin sebelum kelupaan ya, sebelum kita berlanjut ke tema kita hari ini, tentu juga Vio mendapat pertanyaan nih dari Tribuners. Kan kalau dikabarkan KPU Bulukumba sendiri ini sudah melakukan coklit itu di tahap awalnya melakukannya di tokoh-tokoh masyarakat, bersama tokoh-tokoh masyarakat. Tentu menjadi pertanyaan juga Kak, mengapa mesti tokoh-tokoh masyarakat? Eh, iya, kami memang dari awalnya, dari mulai proses coklit ini kami meminta Mhm. teman-teman apa namanya Pantarli didampingi oleh teman-teman PPS dan PPK itu untuk memprioritaskan tokoh-tokoh, Ya. misalnya pejabat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dan tokoh agama. Ini sebagai bentuk syiar sekaligus untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa saat ini KPU sedang melakukan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih. Hmm. Kami bahkan untuk kebetulan kami di saat pertama kali tahapan ini dilakukan, kami Ya. semua komisioner diminta turun untuk melakukan monitoring dan mendampingi teman-teman. Kami yang kedapatan wilayah di Kecamatan Herlan, kami itu meminta apa namanya bersama teman-teman PPK, PPS dan Pantarli itu melakukan apa namanya silaturahmi sekaligus pencocokan dan penelitian data pemilih di rumah Karaeng apa namanya Andi Agung Karelangelenge Karherot Hmm. Langelenge. Oke, jadi Ini memang untuk sebagai tokoh itu sekaligus kami minta untuk mensosialisasikan kepada oke. masyarakat Iya, iya. Jadi bahwa mungkin ada maksud tahapan pencocokan dan penelitian yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh teman-teman Pantarli kami. iya, iya. Jadi mungkin maksudnya ini ada kolaborasi begitu ya, mengajak Iya, serta, ikut serta mensosialisasikan sehingga memang sudah benar segmentasi awalnya itu perlu dari tokoh-tokoh masyarakat begitu ya, Kak? iya, tokoh Oke. pemerintah. Mhm. Betul. Tapi Kak, kalau misalnya terhitung besok, ini kan sudah 2 minggu keberlangsungan Iya, dari coklit ya, dimulai pada tanggal 12 Februari kalau nggak salah, sampai iya, nanti tanggal 14 Maret ya. ya insya Allah. Kemudian kalau boleh disampaikan pandangan Kak Syamsul sendiri terkait hal ini sudah berapa persen progresnya? Eh, Kalau sebenarnya progresnya sudah lumayan tinggi, sudah di atas 70%. Cuma oleh teman-teman ini, Pantarli ini, kalau Mhm. siangnya apa namanya melakukan pencocokan dan penelitian ke Mhm. rumah-rumah warga, malamnya itu diminta untuk apa namanya melaporkan hasil pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh teman-teman Pantarli. Mungkin Hmm. saya karena mungkin kecapean dan sebagainya sehingga uh, hasil pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan pada siang hari atau sore hari itu kemudian pada malam harinya itu tidak maksimal. Tidak Oleh karena maksimal. itu Iya.
di sisa waktu yang ada ini kami insya Allah akan memaksimalkan itu pencocokan dan penelitian sekaligus pelaporannya. Oke Kak, Ya kalau seperti ini gambaran Mm-mm. kondisi teman-teman Pantarli kami menempuh apa namanya medan Akses pencocokan begitu dan ya. penelitian data pemilih dari rumah ke rumah. Mhm. Ini sempat masuk hutan ini. Ini apalagi ini momentumnya atau kondisinya lagi bersamaan pencocokan dan penelitian dengan musim hujan di Bulukumba. Betul, iya iya. Iya, ini yang kondisi ini berpengaruh terhadap kelancaran yang dilakukan oleh teman-teman kami di lapangan. Di Bulukumba ini masih banyak apa namanya jalan-jalan setapak yang seperti ini yang terlihat di apa namanya di monitor. Mhm, mhm. Tapi kalau Kak Syamsul sendiri, mungkin dengan adanya kondisi aktual seperti yang dilihat di video-video ini, berarti masih ada juga beberapa kecamatan atau desa mungkin yang belum terekspos begitu ya, bahwa ada loh jalan seperti ini yang belum diperbaiki, mungkin seperti itu ya? Iya, kalau di Bulukumba ini Mhm. bahkan kami di kemarin di Kecamatan Herlang Ya, ada beberapa masyarakat yang menolak untuk dicoklit. oke. Alasannya bahwa jalanan atau akses menuju perkampungan tersebut itu belum tersentuh atau kurang mendapat perhatian oleh pemerintah. Ya. Tetapi dengan kolaborasi kebersamaan kami dengan kami turun dengan pemerintah dibantu oleh pemerintah Kecamatan Herlang, dibantu oleh Lurah Kelurahan Tanuntung, kami mendatangi rumah-rumah warga untuk mensosialisasikan betapa pentingnya masyarakat ini dicoklit untuk memastikan bahwa mereka terdaftar sebagai pemilih pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Alhamdulillah masyarakat yang awalnya menolak untuk dicoklit, alhamdulillah sudah menerima, sudah bisa menerima kehadiran Pantarli kami untuk dilakukan pencocokan dan penelitian data Hmm, pemilih. oke. Jadi memang kuncinya adalah komunikasi ya, Kak? Iya, seperti itu. Iya. Jadi dengan walaupun akses yang bisa dikatakan cukup sulit untuk ditempuh, tapi karena koordinasi dan juga komunikasi, kemudian warga yang tadi sempat tidak mau dilakukan Coklit. pencocokan dan penelitian, kemudian jadi mau begitu ya Kak? Iya. Mhm. Tapi Kak, kalau tadi yang disampaikan oleh Kak Syamsul sendiri, ini ada di Kecamatan Herlang ya? Iya, di Kecamatan Herlang. Jadi jalanan yang di video tadi itu, Dan begini, Mhm. ini bukan cuma di Kecamatan Herlang sebenarnya Oke, teman-teman Pantarli kami menerima penolakan. ya. Cuma yang begitu masif yang menolak itu Mhm. ada di apa namanya di Kecamatan Herlang khususnya di satu TPS itu karena Mhm. apa namanya sudah lumayan lama Mhm. jalanan mereka itu kurang mendapat uh, perhatian untuk diperbaiki. Tetapi ada banyak kondisi di Bulukumba sehingga Pantarli kami ditolak. Biasanya apa namanya masyarakat ini sudah apatis untuk dimintai data Iya, iya. kependudukannya baik KK maupun KTP-nya karena Mhm. ini hubungannya dengan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Oke. Artinya bahwa uh, banyak masyarakat yang sudah enggan memberikan datanya karena menurut masyarakat ini Mhm. datanya saja yang sering diminta tetapi tidak pernah diberi bantuan, Oke. mendapatkan bantuan misalnya bantuan PKH dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Iya, iya, iya. Jadi maksudnya ada keresahan dari masyarakat yang kemudian mereka efeknya itu mereka tidak mau ikut serta begitu ya, Iya, Kak? Oke, iya. oke. Mhm. Itu kami rasakan sejak verifikasi faktual partai politik. Dan yang kedua, pada saat verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD, dan yang terakhir ini teman-teman Pantarli kami ini banyak mengalami penolakan Mhm, karena mhm. itu tadi bahwa alasannya masyarakat ini sudah enggan enggan dimintai apa namanya data kependudukannya Data-datanya karena gitu. selama ini tidak pernah mendapat bantuan sosial Hmm. dari pemerintah. Oke, oke. Jadi ini juga adalah secara tidak langsung tugas Iya, bagi pemerintah juga gitu ya, untuk iya. mengevaluasi hal ini begitu ya, Kak? Iya, iya. Mhm. Makanya kami kemarin apa namanya dengan PPK, PPS dan Pantarli ketika BIMTEK Mhm. kami kondisi ini sudah kami perhitungkan bahwa kan biasanya terjadi seperti itu mengevaluasi dari apa namanya kegiatan verifikasi faktual dukungan bakal
partai politik dan kedua bakal calon DPD sudah ada yang seperti itu, sehingga pada tahapan untuk pencocokan dan penelitian itu kami sudah menghitung, sudah memprediksi akan terjadi hal yang seperti itu. Oleh karena itu kami Oke. meminta PPK, PPS dan Pantarli kami Ya. itu untuk kemudian membangun komunikasi, Mm-mm. menjelaskan sebelum meminta KTP ataupun kartu keluarga warga yang akan Ya. dicuplik, kami sarankan untuk pertama memperkenalkan diri dengan baik, menyampaikan maksud dan tujuannya supaya kehadiran mereka bisa diterima, bahwa teman-teman Pantarli ini datang bukan untuk mendata terkait dengan penyaluran bantuan, tetapi teman-teman Ya. Pantarli ini kami datang untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih untuk memastikan warga yang sudah bersyarat itu kemudian menjadi terdaftar sebagai pemilih pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. Oke, oke. Kemudian Kak Syamsul, ada berapa total orang yang menjadi peserta pemilih, dalam hal ini pemilih tetap maupun pemilih potensial yang ada di, boleh dikatakan, pelosok Bulukumba tersebut? Untuk saat ini itu kami belum bisa pastikan berapa Oke. jumlah pemilih. Ini baru masih dalam proses menuju ke sana, Mbak. Oke. Kami kemarin bahkan mendapat cerita-cerita lucu, pengalaman-pengalaman lucu ketika bersentuhan dengan masyarakat terkait dengan verifikasi faktual atau pencocokan data pemilih ini. Misalnya Mhm, mhm. waktu verifikasi faktual dukungan partai politik itu, ada masyarakat yang mungkin lebih awal mendatangi masyarakat ini bahwa akan datang petugas kami sudah pernah dikira ini bukan vaksin sapi. Pernah ada penyakit sapi yang terjadi, yang banyak terjadi di Mhm. Bulukumba. Penyakit apa ya? Kuku. Itu kami dikira petugas vaksin. Mhm, Yang mhm. kedua, kami ini dikira datang untuk mendata untuk pembagian sapi kepada masyarakat. Oh alah. Jadi banyak cerita-cerita lucu yang kami Iya, iya. dapatkan saat melakukan verifikasi faktual ke lapangan. Mungkin ada cerita menarik lagi, lain lagi Kak Samsul. Selain tadi mungkin dikira petugas vaksin atau juga penolakan yang dilakukan oleh warga, ada cerita menarik seperti apa lagi nih Kak? Ya, Boleh itu tadi diingat-ingat bahwa dulu? eh, kami melaksanakan tahapan ini dengan dengan serius, Mhm. dengan tentu dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga banyak yang sebenarnya bebannya sebenarnya berat untuk melaksanakan tahapan ini. Misalnya kami harus kan Bulukumba ini ada daratan, ada Iya. pulau, ada gunung dan sebagainya, sehingga dan ini kondisi pada proses pencocokan dan penelitian data pemilih ini berlangsung di saat musim hujan, sehingga kayak semacam di Kajang di Iya. TPS 11 Kelurahan Tanah Jaya ada petugas Pantarli kami yang dikejar anjing, dan sampai mungkin karena takut apa dan sebagainya akhirnya dia bisa lompat pagar itu. Hmm, bahkan Iya, sampai segitunya ya. iya. Terus ini kemudian menjadi pengalaman berharga bagi kami di KPU dengan adanya mulai tahapan verifikasi faktual partai politik, Iya. verifikasi faktual dukungan bakal calon DPD, dan terakhir pencocokan hampir semua lorong-lorong yang kemudian menjadi core wheel saya di Herlan dan di Kajang Mhm. itu nyaris saya pernah masuki semua. Oke. Jadi semua desa pernah saya kunjungi, Iya, iya. bahkan lorong-lorongnya. Mhm. Itu biasanya kalau melakukan kunjungan, boleh dikatakan ya Kak, itu dimulai pukul berapa hingga pukul berapa Kak? Ini kalau biasanya tergantung, ada yang berangkat mulai dari pagi jam 8 jam. Mhm. Ini kan untuk tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih ini belum tentu Iya. pas kami kunjungi itu orangnya ada. Betul, betul. Nah, itu sehingga membutuhkan kunjungan berulang-ulang, termasuk kami di Hmm. Kecamatan Kajang, di kawasan adat Tanah Tua. Ini Iya. menarik sekali untuk kemudian bahan kajian untuk semua pihak. Mhm. Di Kajang itu, khususnya di daerah kawasan adat itu, ketika melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih itu ada keunikan tersendiri. Oke. Misalnya tidak boleh menggunakan kendaraan. Oke. Yang kedua, tidak boleh menggunakan alas kaki.
Mhm. petugas kami harus berpakaian serba hitam-hitam dan sebagainya. Mhm. Mhm. Oke, mungkin mau minum dulu, Ya, Kak? Nggak apa-apa, jadi aman ya, Kak? Oke, khusus silakan. untuk di Kecamatan Kajang itu, di daerah kawasan adat itu, Mhm. misalnya ini pengalaman menarik untuk kami, karena biasanya kan kalau kita kunjungi pagi hari atau siang hari atau sore hari oleh pantarli kami, orang yang tidak adat, biasanya kan mungkin berangkat kerja entah ke sawah, ke Iya. kebun. Biasa juga ada yang bekerja keluar kawasan, misalnya menjadi buruh bangunan di tempat lain di luar daerah. Jadi datangnya malam terpaksa ya untuk apa namanya, untuk ketemunya warga yang akan dicoklit ini, maka kita harus datangi di malam hari, menyesuaikan dengan waktu Hmm. yang bisa yang tersedia oleh warga itu sendiri. Sementara di sana itu, di kawasan adat itu tidak ada penerangan, Pak, tidak ada lampu listrik, Oke, oke. dan harus ditempuh dengan berjalan kaki, tidak pakai alas kaki, dan berpakaian serba hitam. Tidak boleh menggunakan apa namanya alat kamera di dalam kawasan. Mhm. Jadi hal i Sebenarnya mhm. kalau di kawasan adat ini ada banyak apa namanya kejadian-kejadian unik. Iya. eh, Cuma ya tidak boleh kita dokumentasikan karena kita Oke, betul. dilarang oleh adat, oleh Mhm. budaya. Kita tidak Iya. boleh menggunakan alat modernisasi, misalnya kamera, di dalam kawasan adat. Mhm. Oke, oke, oke. Jadi memang banyak cerita unik dan seru boleh Iya, dikatakan ya, Kak Samsul. iya. Heeh, tapi Ya mungkin apalagi karena kalau kayak di ya, apa namanya, ya namanya malam-malam, ya iya. jalan kaki, ya Mhm. ada ketakutan-ketakutan Iya, tersendiri, iya, Mbak. iya. Tapi kalau Kak Samsul sendiri mungkin dengan adanya kondisi seperti ini perlu dan harus begitu ya, walaupun malam-malam harus melakukan coklit dan sebagainya. Apakah Iya, merasa ini adalah seba, tantangan? iya, sebagai penyelenggara kami sudah berkewajiban untuk Iya, memastikan warga yang sudah bersyarat itu untuk terdaftar sebagai pemilih. iya. Apapun ya, misalnya harus malam kami lakukan, ya terpaksa, bukan terpaksa, ini sudah menjadi kewajiban kami, Iya. sudah menjadi keharusan bagi kami untuk Hmm. melakukan itu. Sudah semestinya ya. Berarti bukan menjadi Iya, tantangan, Kak? eh, termasuk menjadi itu tantangan Mhm. karena ya dilakukan pada malam hari, Iya. pada kondisi-kondisi yang tidak lazim kalau Oke. kami, kalau di Kajang ini, karena harus biasanya dilakukan pada malam hari. Oke. Tapi mungkin Berjalan karena kaki, Mbak, ya, tidak ada penerangan, mhm, tidak pakai kendaraan, dan seterusnya. tanpa alas kaki. Iya, Oke, jadi mungkin bukan mungkin, tapi pasti apalagi kalau akan ada ini ini ya. rumah-rumah, Ya, ada kan di Kajang ini, khususnya di Desa Tanah Toa, itu ada 6 TPS, Mbak, dalam kawasan adat. oke. Jadi ada banyak Iya, juga ya, Kak? iya. Itu Mm. menjadi tantangan kami di KPU Kabupaten Bulukumba, Mhm. karena di sisi lain bahwa ini sudah menjadi kewajiban kami di KPU untuk memastikan semua warga negara yang bersyarat termasuk di Desa Tanah Toa itu. Di sisi lain kami harus tetap menjaga budaya dan kearifan lokal yang sudah terbangun lama di Kecamatan Kajang. Mhm. Oke Kak Samsul, mungkin sebelum kita ke closing statement, tentu pertanyaan ini menjadi penting. Seperti tadi kan dikatakan oleh Kak Samsul, ada beberapa mungkin daerah yang belum, bukan susah sih, agak susah begitu dijangkau, Ya. perlu effort yang lebih besar. Kemudian bagaimana upaya KPU Bulukumba jika mungkin mereka atau masyarakat di sana tidak mau begitu atau menolak untuk melakukan kegiatan coklit dan sebagainya ke depannya? Kalau yang terjadi kemarin di Kelurahan Tanuntung, Mbak, di lingkungan Durian, kami dengan pemerintah pasca adanya informasi bahwa ada penolakan di sana, Mhm. kami intens membangun komunikasi dengan pemerintah, Ya. pemerintah kelurahan dan pemerintah kecamatan, sekaligus kami bahkan turun bersama ke masyarakat memberikan pemahaman bersama terkait dengan tuntutan perbaikan jalan ini. Itu kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah, dan pemerintah sudah berusaha apa namanya untuk memperbaiki di masa-masa mendatang. Oke. Iya. Cukup seperti itu ya, Kak, untuk saat ini? Kalau sebenarnya untuk berbicara tentang apa namanya, dengan berbicara tentang tahapan kepemiluan di Bulukumba dan
Bulukumba secara keseluruhan tentang pelaksanaannya bagaimana di desa dan kelurahan, masih banyak hal yang perlu kita bicarakan, tetapi mungkin keterbatasan waktu ya, sehingga tidak semua yang terjadi di Bulukumba bisa kami sampaikan, khususnya yang berada di kawasan adat. Kalau Mbak Pio pernah ke Bulukumba dan tidak cukup kalau ke Bulukumba tidak pernah ke Kajang di kawasan adat, rasanya tidak cukup ke Bulukumba tanpa menginjakkan kaki di Kecamatan Kajang. Ini salah satu daerah yang adat istiadatnya itu masih terjaga, Mbak Pio. Oke. Jadi mungkin ini juga salah satu bentuk ajakan begitu ya, Kak Samsul? Iya. Oke, siap. Jadi mungkin ini boleh disampaikan kepada Tribuners sebagai closing statement kita, Kak Samsul, untuk bagaimana ikut serta memelihara budaya yang ada di Bulukumba, dan juga terkait pencoklitan pada kali ini, ada yang mau disampaikan kepada Tribuners semua? Silakan, Kak. Kami berharap kepada seluruh warga Kabupaten Bulukumba yang sudah bersyarat untuk menjadi pemilih, saat ini tahapannya adalah tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih bagi masyarakat yang belum dicoklit untuk proaktif menghubungi petugas Pantarli kami, PPS kami, ataupun PPK kami yang ada di tingkat kecamatan, PPS, dan di tingkat TPS. Ya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Bapak Ibu yang sudah bersyarat itu kemudian terdaftar sebagai pemilih pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kami berharap kepada seluruh Bapak Ibu warga Kabupaten Bulukumba untuk menerima dengan baik kepada teman-teman Pantarli kami yang berkunjung ke rumah Bapak Ibu. Insya Allah kehadiran teman-teman Pantarli kami itu tujuannya untuk memastikan Bapak Ibu warga Bulukumba yang sudah bersyarat sebagai pemilih. Tidak ada tujuan lain selain itu. Dan kami sudah mengingatkan kembali tidak henti-hentinya kami mengingatkan Pantarli kami untuk menjaga etika, untuk ramah kepada masyarakat yang dikunjungi. Oke, cukup sekian Kak Syamsul? Iya. Oke, jadi boleh via ulang ya? Tentu selain itu tahapan pemilu dan suksesnya pemilu di Kabupaten Bulukumba bukan cuma tanggung jawab kami di KPU, tetapi tanggung jawab ada teman penyelenggara kami di Bawaslu dan seluruh masyarakat dan pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba itu sendiri. Sukses tidak hanya ini pemilu di Bulukumba ditentukan oleh kita semua masyarakat Bulukumba. Oleh karena itu perlu partisipasi aktif seluruh warga Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan mengikuti semua tahapan yang dijalankan oleh KPU. Oke, secara singkat boleh via ulang. Jadi ada 3 poin yang menjadi closing statement Kak Samsul sendiri. Yang pertama, bagaimana masyarakat Bapak Ibu yang ada di Bulukumba perlu berlapang dada untuk menerima kedatangan Pantarli, seperti itu ya Kak. Kemudian yang kedua, Pantarli sendiri harus mengingat etika ketika datang ke rumah warga. Dan yang ketiga, partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat yang ada baik itu di Bulukumba dan seluruh kota yang ada di Indonesia. Seperti itu ya Kak? Iya, seperti itu Mbak. Oke, terima kasih banyak Kak Samsul. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Sama-sama Mbak Pio. Oke, sampai ketemu lagi Kak Samsul. Salam hormat sama semua teman-teman di Tribun Timur. Siap Kak, salam hormat juga kembali Kak. Siap. Sampai jumpa Kak Samsul. Siap. Tentu saya juga ucapkan terima kasih buat Tribuners yang hingga saat ini masih menyaksikan program kita. Jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili Kak Samsul selaku narasumber kita dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.